telinga seorang murid, beri kami hati seorang murid, biar kami boleh mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan sepanjang minggu ini dan sepanjang hari-hari kami selanjutnya. Kami membutuhkan Tuhan berbicara kepada kami dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Karena itu Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa, biar anugerah-Mu, pengenalan akan Engkau, pengetahuan akan Engkau, rema akan Engkau, akan ada dalam kehidupan kami berkelimpahan. Baik hamba-Mu yang berbagi kebenaran firman Tuhan, baik setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang mendengar melalui siaran-siaran yang diselenggarakan oleh GBI Mawar Saransoe. Kami berdoa biar firman Tuhan ini seperti anak panah yang datang yang ada dari tangan pahlawan, menembus kepada loh-loh hati kami, sehingga kami boleh mengalami perubahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai belajar kebenaran firman Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Shalom. Shalom, Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Baik Bapak Mama sekalian, terima kasih sudah datang di ibadah kita. Sepanjang kurang lebih 2 minggu ini kita diberkati dengan hujan, kabut, menyelimuti kota Soe, dan kita menikmati waktu-waktu yang asik bersama dalam ibadah, dalam hari-hari ketika Tuhan mengizinkan ada hujan, ada kabut. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga mengambil keputusan untuk datang beribadah bersama di hari Minggu pertama di bulan Februari di tahun 2023. Saya akan memberi judul dari pemberitaan firman Tuhan kita pagi ini, yaitu rendah hati yang sederhana. Dasar yang saya ambil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke 19 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya sudah sediakan di slide. Ya, Yohanes pasal yang ke-1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias? Bukankah Elia dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Bapak Ibu semua kekasih Tuhan dan juga semua orang-orang muda kekasih Tuhan, kita mengetahui tentang Yohanes Pembaptis. Kita baca, kita mengetahui bagaimana Yohanes Pembaptis melayani, dan dasar yang saya ambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-1, Yohanes memberi kesaksian tentang dirinya. Dia adalah pelayan Tuhan yang pada waktu itu ketika Alkitab ditulis dia sangat terkenal.
Pada waktu Yesus juga sudah hidup, Yohanes adalah seorang pelayan Tuhan yang terkenal. Kalau kita membaca kisah tentang Yohanes Pembaptis ini, kita menemukan bahwa dia adalah anak dari seorang imam. Dia anak dari seorang keturunan Lewi, imam yang telah melayani Tuhan. Dan dengan sendirinya Yohanes itu mempunyai hak untuk menjadi seorang imam karena keturunan dari imam, keturunan dari Lewi. Ayahnya Zakaria telah melayani sebagai imam pada masa itu. Dan Alkitab juga menyebutkan cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Allahnya berbicara kepada Tuhan, berbicara dengan malaikat Tuhan, sehingga ayahnya adalah seorang yang melayani Tuhan, ayahnya seorang yang bersekutu dengan Tuhan, ayahnya seorang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita juga menemukan tentang Yohanes ini. Yohanes bisa saja mengambil keputusan untuk mengikuti pendidikan sebagai orang Yahudi, pendidikan sebagai imam. Tapi Yohanes mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka melakukan tanya jawab dengan Yohanes pada saat Yohanes sudah dikenal sebagai orang yang sangat populer pada masa itu. Bahkan orang-orang Farisi, bahkan imam-imam ahli-ahli Taurat itu mengutus orang untuk pergi mengetahui siapakah dia yang sementara membaptis, sementara melayani Tuhan, melayani umat Tuhan di Sungai Yordan. Dan dia sangat terkenal. Hari pertama yang ingin saya bagikan yang berhubungan dengan karakter dari Yohanes Pembaptis yang bisa kita pakai, kita pelajari bersama. Yang pertama, Yohanes adalah seorang hamba yang jujur. Bapak Ibu sekalian, Alkitab dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-20 yang kita baca tadi, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Kalau sudah sampai dengan kapasitas terkenal seperti pada masa itu, kalau kita baca tentang Yohanes, kita tahu bagaimana Yohanes Pembaptis ini begitu terkenal. Pelayanan-pelayanan itu didengar. Alkitab menyebutkan bahwa orang-orang dari Yerusalem, orang-orang dari Yudea itu berduyun-duyun, berboyong-boyong untuk datang dilayani oleh Yohanes Pembaptis. Mereka lalu memberi diri untuk dibaptis. Yohanes juga menyampaikan firman Tuhan dengan sangat tegas kepada setiap orang, bahkan kepada Herodes sendiri. Yohanes mengambil keputusan untuk tegas, bahkan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dia berkata bahwa engkau seperti kuburan yang dilabur putih. Yohanes menyampaikan firman Tuhan yang keras. Dia pada saat sudah sangat terkenal, sebenarnya dia bisa mengambil keputusan untuk memperkenalkan diri atau melakukan hal-hal yang bisa menyampaikan bahwa kapasitas dia itu sebagai orang yang hebat. Tetapi pada saat dia ditanya, dia menjawab bahwa dia bukan Mesias. Kita membaca tentang Yohanes, kita membaca tentang hamba Tuhan yang menurut saya dengan teman-teman pemuda saya menyebutnya hamba Tuhan yang nyentrik, karena dia makan belalang, dia terus minum madu. Kehidupan dia sementara pelayanan di Sungai Yordan, dia melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian saya bertanya kepada teman-teman pemuda, Yohanes Pembaptis itu makan apa? Belalang. Apa yang teman-teman bayangkan tentang belalang? Mereka menyebutnya serangga. Dan semua orang yang saya tanya tentang hal ini semua akan menjawab serangga. Saya menjawab dia tumbuhan. Jadi Bapak Ibu boleh mempelajari bahwa Yohanes ini bukan makan belalang binatang. Waktu saya masih kecil, ketika diperkenalkan oleh Bapak Paul tentang Yohanes Pembaptis, maka saya berpikir bahwa Yohanes ini sedikit orang sabu. Karena dia makan belalang. Karena saya masih kecil, itu masa kecil ada di sekitar gereja di sini. Kalau masa-masa hujan seperti ini, saya juga bakar tangkap belalang yang warna coklat di sekitar rumah sakit. Kemudian ikut panggang, dan saya juga pernah makan belalang pada masa-masa kecil saya. Dan saya berpikir bahwa Yohanes ini sedikit, karena yang memperkenalkan itu teman main saya sudah meninggal. Almarhum Nus Mataratu, dia memperkenalkan ke saya, dan kita berdua sepanjang waktu itu pas musim-musim seperti ini kami bakar belalang. Saya berpikir bahwa mungkin ini dia sedikit orang sabu.
Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kita selidiki, Bapak Ibu boleh googling dan ambil googling sekarang dan lihat tentang Yohanes Pembaptis, lalu kata belalang Yohanes Pembaptis akan keluar tumbuhan. Kalau kita lihat klik gambar akan keluar tumbuhan. Yohanes Pembaptis ini makan tumbuhan, bukan makan belalang, bukan makan belalang yang binatang. Kata belalang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan karena di Indonesia di daerah tropis itu ada kata tentang belalang, yaitu binatang. Tapi yang belalang dimaksudkan di dalam Alkitab, dalam kisah tentang Yohanes Pembaptis ini, dia makan tumbuhan. Dia makan tumbuhan. Bapak Ibu boleh lihat dan bisa temukan. Saya bilang sama teman-teman pemuda, ini adalah entry point ketika bicara dan memperkenalkan tentang Tuhan Yesus atau berdiskusi memimpin. Coba mulai dengan perkataan ini. Pasti orang-orang akan terpengaruh dan terbingung. Dan kita bisa mulai masuk untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yang saya ingin bagikan yang berhubungan dengan Yohanes adalah seorang hamba Tuhan yang jujur. Seorang hamba Tuhan yang pada saat orang bertanya tentang identitasnya, dia mengaku dan dia tidak berdusta. Dia tidak memanfaatkan kesempatan dan dia menyampaikan, wah ini kesempatan untuk orang kenal siapa saya. Ini kesempatan untuk orang tahu siapa saya. Untuk orang tahu bahwa kapasitas saya dalam kapasitas yang besar. Tidak, dia memperkenalkan diri dengan benar bahwa saya bukan Mesias. Dia tidak melebih-lebihkan tentang dirinya. Dia menyampaikan secara jujur siapa dirinya. Bapak Ibu sekalian, tema kita tahun ini tentang The Great. Ada kata-kata yang kita sampaikan tentang example yang berhubungan dengan teladan. Kemudian ada kata-kata yang kita sampaikan tentang trustworthy. Dan pemberitaan firman Tuhan pagi ini berhubungan dengan dua hal ini. Dan berhubungan dengan nilai dari gereja kita, yaitu kerendahan hati. Yohanes memberi kesaksian, memberi teladan tentang kita dalam hubungan tentang kerendahan hati. Dia menyampaikan dengan jujur, seorang yang rendah hati, seorang yang punya nilai kehambaan di dalam hidupnya adalah seorang yang menyatakan kehidupannya dengan jujur. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes, dia tidak poles dirinya, dia tidak mengubah kata-kata, dia tidak menaikkan posisi tawar dia di hadapan orang, dia menyampaikan dengan jelas siapa dia, bahwa dia bukan Mesias. Ia tidak mencuri, ia tidak mengambil kesempatan untuk klaim bahwa itu haknya. Kalau kita baca dan saya telah sampaikan tentang situasi dalam kehidupan tentang Yohanes Pembaptis, kita menemukan bahwa dia adalah seorang anak dari seorang imam yang sangat dari keluarga yang terpandang. Tapi dalam kesempatan waktu itu, ketika orang-orang mulai datang bertanya kepada dia, Yohanes tidak mendustai dirinya dan tidak mendustai. Dia berkata jujur terhadap dirinya, berkata jujur kepada orang lain siapakah dia. Alkitab menyebutkan tentang jujur dalam kitab Amsal. Kita telah membaca Alkitab dalam perjanjian lama sepanjang tahun 2022. Ada 3 hal yang berhubungan dengan keberkatan orang percaya yang saya ambil dalam kitab Amsal. Bapak Ibu boleh menemukannya mungkin lebih. Saya ambil ada 3 hal. Seorang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusan. Dalam kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-33 dia berkata begini. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Seorang yang curang akan merusak hidupnya. Seorang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusan. Alkitab Yesus menyampaikan bahwa kita harus tulus seperti merpati. Orang yang tulus adalah orang yang mempertahankan kehidupannya tetap jujur di hadapan semua orang, jujur di hadapan dirinya, dengan dirinya sendiri, dan jujur dengan orang-orang di sekitarnya. Alkitab menyebut tentang berkat orang tulus, berkat orang jujur adalah dia dipimpin oleh ketulusan. Dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-11 berkata begini. Berkat orang yang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal pasal 11 ayat yang ke-11. Orang jujur akan membangun, bukan merusak. Orang jujur akan menyampaikan hal-hal yang membangun, mengembangkan kota. Alkitab menyebutnya orang jujur akan membuat kotanya terbangun dengan baik.
Orang jujur akan membuat gereja di mana dia berjemaat akan dikembangkan. Orang jujur akan membuat jemaat rayon di mana dia ada akan dikembangkan. Orang jujur membuat pelayanan di mana dia ada dalam pelayan-pelayan di gereja Mawar Saron akan membuat tempat yang dilayaninya bersama-sama dengan tim yang dilayaninya akan berkembang karena berhubungan dengan kejujuran. Orang jujur akan memperkembangkan kota. Kalau kita meneruskannya, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Meruntuhkannya, membicarakan hal-hal yang tidak penting, menyampaikan berita-berita yang tidak benar, menyampaikan hal-hal yang tidak ada buktinya, dan disebut dengan meruntuhkan. Bapak Ibu sekalian, berkat yang ketiga yang saya ambil sebagai dasar dalam kitab Amsal maka Amsal pasal 14 ayat yang ke-11 berkata begini. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Hidup bagi seorang yang jujur pasti alami kemajuan, seperti yang dikatakan oleh kitab Amsal. Kemarin ketika kita doa sepakat, Pak David menyampaikan firman Tuhan, dan Roh Kudus mengarahkan dia, tanpa sadar dia mengutip kisah tentang Yohanes Pembaptis. Dan begitu mendengar pemberitaan firman Tuhan kemarin dalam doa sepakat, saya bilang, wah, Tuhan bicara juga dengan Pak David pada saat mempersiapkan firman Tuhan ini. Dan saya sudah menyiapkannya dari hari Senin. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya melakukan bahwa Tuhan sementara bicara dan menyampaikan. Ternyata Tuhan mau kita mengembangkan kehidupan jujur sebagai seorang hamba sesuai dengan apa yang disampaikan tentang karakter dari Yohanes Pembaptis. Dia tidak mengklaim, dia tidak memperkenalkan dan melebih-lebihkan statusnya. Dia menyampaikan dirinya seperti apa adanya. Siapa dia? Yaitu dia seorang yang bukan Mesias. Bagian yang kedua yang saya temukan dan saya bagikan tentang Yohanes Pembaptis, bahwa dia seorang hamba yang rendah hati. Di ayat yang ke-23 dalam bacaan kita, jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian, saya menemukan selain menemukan bahwa dia mengaku dia bukan Mesias, saya menemukan bahwa dia menyampaikan bahwa dia suara yang menyampaikan bahwa dia berseru-seru kepada Tuhan. Kemudian dia menyampaikan bahwa membuka tali kasut pun aku tidak sanggup. Dia memposisikan bahwa kehidupan dia adalah untuk membuat jalan pelayanan bagi Yesus Kristus. Dia menemukan bahwa kehidupan dia itu adalah untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini, seperti pujian kita bahwa bagi Allah selama-lamanya, kehidupan kita sebagai orang percaya dipanggil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis memberikan teladan kepada kita bahwa dia menemukan ketujuan hidupnya. Dia menemukan kenapa dia ada di muka bumi. Dia menemukan kenapa dia dipanggil. Dia menemukan bahwa dia dipanggil, dia harus menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia harus membuat kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan dia tidak mau mengambil keputusan untuk memilih menjadi orang yang sangat terkenal pada waktu itu, memilih untuk menjadi pemimpin. Tetapi dia menyampaikan, saya bukan Mesias. Saya hanya orang yang mengikuti perintah Tuhan, yang menyampaikan bahwa ada jalan yang berseru-seru, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dia hanya menyampaikan siapa dia. Seperti kata kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, Lukas berkata bahwa hamba hanya melakukan apa yang dia bisa dilakukan sebagai seorang hamba. Alkitab menyebutkan setiap kerendahan hati ini disampaikan tentang Yohanes Pembaptis. Dia mempunyai sikap yang rendah hati. Dia juga menemukan apa tujuan hidupnya. Saya mau menyampaikan bagian kita sebagai orang percaya di dalam gereja Mawar Saron. Bapak Ibu yang menyaksikan siaran kami maupun yang mendengarkan siaran kami, untuk menemukan tujuanmu. Dan tujuan yang ditetapkan Tuhan hanya satu untuk kita semua, bagi Allah selama-lamanya. Tujuan yang ditentukan Tuhan bagi kita adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh kitab Yohanes tentang Yohanes Pembaptis, dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Bapak
Bapak Ibu sekalian, temukan bagian pelayanan Bapak Ibu sekalian sebagai orang percaya yang bersekutu bersama di gereja Mawar Saron. Temukan bagian pelayanan, temukan saya ternyata bisa begini, saya bisa melayani sebagai bagian ini. Kita punya pemain drum yang baru, teman yang sudah datang beribadah bersama kita beberapa waktu lalu dan menyampaikan bahwa saya bisa melayani tentang melayani drum dan dia sudah melayani hari ini. Terima kasih melayani bersama dengan kita. Dia, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus menemukan tujuan Bapak Ibu hidup, dan ketika tujuan Bapak Ibu Tuhan izinkan ada bersekutu bersama dengan orang percaya. Semua bagian pelayanan di gereja membutuhkan uluran tangan, membutuhkan tenaga, membutuhkan kehidupan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama membuat tujuan Allah bagi gereja kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, melakukan misi kita membawa orang lain kepada Tuhan, dilatih, dijadikan keluarga, kemudian berupaya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau melihat gereja kita sementara bergerak di tracknya benar, di jalur yang benar, dia mengikuti jalur yang benar. Karena itu mari bersama-sama mengikat diri ada dalam gereja kita. Bapak Ibu sekalian, kerendahan hati ini ada dalam buku kita. Saya berharap buku kita bisa selesai dalam beberapa waktu ini, dan seperti yang sudah dapatkan di rayon C sudah dapatkan, beberapa belum. Kemudian di rayon Nunome sudah memulai. Kita akan punya buku ini, masing-masing akan punya buku ini. Kita akan, di dalamnya ada salah satu yang berhubungan dengan kerendahan hati. Kita akan melakukan tahun ini dari gereja kita omong tentang the great, maka kita akan menyelesaikan buku ini sebagai orang percaya. Nanti minggu depan kita sudah bisa pegang buku-buku ini, nanti kita cetak terus dan kita akan mulai dari Rayon Nunumeu sudah memulai bagian yang pertama sesuai dengan daftar isinya. Kemudian di rayon C itu sudah bagi, Bapak Ibu nanti kita akan bagi per ketua rayon dan bagikan. Setelah semua punya, maka kita akan punya buku ini dan kita memulai tahun The Great kita yang berhubungan. Di dalamnya ada berhubungan tentang kerendahan hati. Hanya ada 8 poin penting yang akan kita pelajari menjadi dasar kita sebagai orang yang ada dalam jemaat Mawar Saron. Bapak sekalian, bagian yang ketiga, yang sebelum saya masuk ke bagian ketiga, yang berhubungan dengan kerendahan hati, Yesus juga memberi teladan tentang kerendahan hati. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan Yohanes Pembaptis tentang kerendahan hati, Yohanes Pembaptis juga Yesus juga menyampaikan teladan tentang kerendahan hati. Seperti yang telah saya sampaikan dari mimbar ini, bahwa Yesus adalah pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Dia Dia Alfa dan Omega. Dia ada pada masa penciptaan, dia ada pada masa-masa sebelumnya, dan dia ada pada masa kita. Dia ada juga pada masa yang akan datang. Dia ada dalam segala hal. Yesus di atas segala-galanya. Tetapi dia mengosongkan diri. Dia melepaskan statusnya sebagai Tuhan. Dia melepaskannya dan mengambil rupa seorang manusia. Mengosongkan diri untuk mengambil rupa seorang manusia. Hanya untuk satu cara, yaitu untuk kita semua manusia. Untuk kita yang mengambil keputusan percaya kepada dia. Yesus mengosongkan dirinya sampai mati di atas kayu salib, karena dia mau menunjukkan kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Filipi pasal 1, pasal 2 yang saya baca ini, Allah mengurniakan dia nama di atas segala nama. Kerendahan hati akan membawa anugerah bagi setiap kita.
Ada itu Bapak Ibu sekalian, bagian yang berhubungan tentang the great, bagian yang berhubungan tentang firman Tuhan pagi ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengambil keputusan tentang kerendahan hati. Dan bagian yang ketiga yang saya mau bagikan bagi kita, yaitu mempersiapkan diri dari tantangan. Yohanes menjawab mereka dalam ayat 26 dan 27 berkata begini. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis engkau dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu sekalian, ini kerendahan hati yang sangat luar biasa. Bahkan bagi dia untuk menyentuh tali kasut Yesus saja, dia rasa dia tidak sanggup. Bagi dia, Yesus adalah pusat dari kehidupan. Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dan Yohanes mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Ketika dia sudah mulai pelayanan, ketika dia sudah mulai menyiapkan kehidupan dia dalam kerendahan hati dan ketaatan dia, dalam kerelaan dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia juga mempersiapkan diri untuk merendahkan hatinya dan mempersiapkan diri untuk menerima tantangan. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti akan ada waktu di mana orang datang dan bertanya, apakah engkau mempercayai Yesus? Bagaimana cara engkau mengorek? Apa benar engkau percaya Yesus? Apa benar engkau punya ini? Apa benar engkau punya Yesus dalam hidupmu? Orang akan bertanya, dan saya mau menyampaikan kita harus mempersiapkan diri sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Dia mempersiapkan diri ketika orang-orang bertanya tentang siapa dia. Dia bersiap diri untuk menghadapi tantangan. Sebagai orang percaya juga, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menerima bagian ini. Kita menemukan bagian ini tentang dia mengambil keputusan untuk kerelaan, untuk hidup yang sama seperti yang telah saya sampaikan dan seperti yang Bapak Ibu ketahui. Dan kemudian dia juga mengambil keputusan, bahkan dia rela kehilangan murid-murid. Bapak Ibu sekalian, ini hidup dari Yohanes Pembaptis. Dalam dunia modern, dalam dunia tahun-tahun ini, ada sebuah kisah di tahun 1988, seorang istri membersihkan loteng, membersihkan gudang. Kemudian dia menemukan sebuah buku catatan dari suaminya. Dan di dalam buku itu banyak berisi nama-nama, banyak berisi nama anak-anak, banyak berisi nama-nama orang yang tidak dia kenal. Kemudian dia bertanya kepada suaminya, dan suaminya bercerita seperti begini. Tahun 1938, 50 tahun yang lalu, ketika saya berencana untuk saya pergi ke Yugoslavia untuk berlibur, saya mendengar kisah tentang orang-orang Yahudi di Jerman yang telah ditangkap dan telah dibunuh oleh Nazi. Hari itu dia dan teman-temannya di Cekoslovakia menghubungi dia dan menyampaikan tentang kondisi. Dan akhirnya hari itu dia mengubah perjalanan liburannya, berangkat ke Cekoslovakia, dan di sana dia rubah dia rubah tempat makan restoran di dalam hotel yang ada. Kemudian dia mengumpulkan berita bahwa dia akan membawa anak-anak Yahudi yang ada di Cekoslovakia untuk dibawa pulang, dibawa dimigrasi ke Inggris. Sampai ada waktu dia mengumpulkan, kira-kira dia mengumpulkan 669 anak. Karena tidak ada dana, dia mengambil dana liburannya kurang lebih sekitar 60 sampai 90 pound sterling untuk dia pakai untuk mengurus anak-anaknya. Dia kembali ke Inggris, sampai di Inggris dia menyampaikan kepada pemerintah, kepada pemerintah dia meminta supaya identitas anak ini dipakai dan mencari orang tua asuh. Dan kemudian dia menemukan orang tua asuh, 669 orang tua asuh bagi anak-anak ini. Dia pulang kembali ke Cekoslovakia, dia bawa anak-anak ini kembali ke Inggris. Kemudian tahun 1988 istrinya menemukan tentang kisah ini. Lalu istrinya menyampaikan cerita ini kepada seorang yang meneliti tentang pembasmian orang-orang Yahudi. Lalu kemudian orang tua mereka, karena peneliti ini adalah seorang yang punya suami yang memiliki media, maka akhirnya mereka bawa dia, mereka
berupaya untuk dia dihadir dalam sebuah acara yang dia hadir itu sebagai tamu yang datang hanya untuk menyaksikan proses acara yang sementara mereka tayang. Tapi dalam penayangan itu tiba-tiba pembawa acara menyampaikan bahwa kami menemukan sebuah buku yang berisi tentang anak-anak. Dan anak-anak ini telah dibawa oleh orang yang bernama Nicholas Vinton. Orang ini ada di tengah-tengah kita. Dan kemudian setelah itu mereka menyampaikan kalau ada orang-orang yang pernah ditolong dan dibawa keluar dari Inggris, dari Cekoslovakia dan ada bersama, tolong berdiri. Dan mereka semua berdiri, dan ternyata acara itu telah membawa anak-anak yang ditolong 50 tahun kemudian berkumpul bersama dengan orang ini yang pertama, Nicholas Vinton. Dia seorang yang melayani Tuhan, melayani dengan kerendahan hati, bahkan selama 50 tahun orang tidak tahu bagaimana. Karena setelah dia membawa 669 anak-anak yang keluar dari Cekoslovakia ini, Nazi datang menghancurkan Cekoslovakia. Nazi datang membunuh semua orang Yahudi, baik yang tua yang muda, sampai anak-anak sampai balita. Dan hanya 669 yang diselamatkan. Dia berkata seandainya dia punya uang sebanyak lebih dari waktu itu, maka dia bisa menolong banyak orang. Saya ingin Bapak Ibu untuk menyaksikan video yang saya telah siapkan. Bapak Ibu boleh menikmati kebaikan dalam kerendahan hati. Nick came out by accident after this scrapbook surfaced after gathering dust for decades. Once it did, though, it set about a whole chain of incredible events. That's me before I left for England. Others in the Second World War. Ada beta. Ya Bapak Ibu sekalian, kira-kira jadi waktu dia diundang itu bukan undang sebagai bintang tamu, tapi dia hanya menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh TV, dan kemudian mereka mengubahnya karena beliau tidak mau mempublikasikan tentang dirinya kepada siapapun. Dia sudah meninggal tahun 2015, kemudian di akhir dari pelayanannya dia masih menyediakan rumah panti jompo dalam masa tuanya, di mana semua tempat boleh dipakai untuk pelayanan. Seorang yang melayani dalam kerendahan hati dan dalam kesederhanaan. Alkitab menyampaikan tentang hal yang bagian yang sama, yaitu kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Dia ambil keputusan untuk tetap rendah hati, rela terus sampai selesai, tetap menjadikan Yesus sebagai pusat dari jalan pelayanan dia sebagai orang percaya. Bahkan Alkitab menuliskan kepala Yohanes Pembaptis sebagai dasar yang dipersembahkan karena sebuah pesta. Dia melakukannya tetap dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Bagian yang ingin saya menyampaikan dalam pelayanan firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini, biarlah contoh dan teladan kerendahan hati yang saya sampaikan dan disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa hak utama dari Yesus sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang istimewa, dia ubah dan mengambil rupa sama seperti seorang hamba, bahkan lebih dari seorang hamba, turun derajatnya sampai dijadikan sebagai seorang penjahat. Dan penjahat ini yang bernama Yesus disalibkan hanya karena satu cara, itu supaya setiap kita diampuni dosa, setiap kita boleh hidup lebih baik dalam anugerah, dalam kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita nikmati perjamuan kita pagi ini dalam kerendahan hati dan pengakuan, seperti kata Yohanes Pembaptis bahwa dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Biarlah Tuhan yang hebat itu makin besar dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bertumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang the great. Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku
tidak sanggup. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk hidup dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan, dalam kerelaan, dalam ketaatan. Sepanjang minggu-minggu ini sebagai orang percaya, sepanjang hari-hari ke depan sebagai orang percaya. Dalam pengakuan bahwa kita ada untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.